Jam tangan fashion. Jam tangan fashion yang selama ini kita kenal biasanya hadir dari brand-brand fashion yang biasa membuat baju, tas, sepatu, dan sekarang sudah banyak yang berbondong-bondong untuk membuat jam tangan. Dan salah satu brand fashion yang saat ini ada di depan gua yaitu adalah Bruno Magli. Gua penasaran, apakah brand fashion yang satu ini hanya menjadi jam tangan fashion atau memiliki value lebih dari itu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan hari ini gue ditemani oleh rekan gue Aras on the camera. Dan gue mau risk check dulu. Di video kali ini gue menggunakan jam tangan Seiko SKX 009 dengan Miltad bracelet. And let's play. Sekarang di depan kita sudah ada jam tangan dari Bruno Magli dari seri Chronograph. Dan di sini kita bakal review jam tangan ini. Jam tangan Bruno Magli merupakan salah satu brand fashion, dimana kalau kalian penasaran bagaimana histori dari brand tersebut, gue udah pernah bikin videonya, kalian bisa cek linknya ada di atas. Dan untuk pertama, kita bakal review casing dari Bruno Magli ini. Jadi, jam tangan Bruno Magli ini merupakan jam tangan yang dibuat dari stainless steel 316L dengan finishing yang menurut gua sangat detail. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini pada bagian atas ini itu dia menggunakan finishing brush, lalu di bagian pinggir sini dia menggunakan high polish dan juga di pinggir sini menggunakan high polish. Jadi menurut gua di sini finishingnya detailnya sangat bagus. Jadi menurut gua ini agak susah ya untuk bisa bikin finishing serapi ini dengan detail yang cukup banyak. Lalu kalau misalkan kita lihat di sini bagian laknya, ini dia terdapat seperti lengkungan yang mengingatkan gua kepada jam tangan Omega Speedmaster. Jadi memang di sini sepertinya ada sentuhan dari Omega ke Omega-Omegaan, tapi menurut gue itu hal yang positif, hal yang bagus karena memiliki desain yang bagus. Lalu di bagian samping terdapat crown dan juga pusher dari chronograph. Karena jam tangan ini memiliki complication chronograph. Dan di bagian crownnya terdapat semacam aksen hitam yang glossy. Dan ini merupakan yang gue lihat terdapat di beberapa jam tangan Bruno Magli. Jadi ini seperti trademarknya dari Bruno Magli. Lalu yang gue suka dari casing ini adalah bentuk secara keseluruhan itu menurut gue sangat ideal. Karena ukurannya nanti akan kita ukur berapa, tapi yang di sini kita lihat bahwa laknya itu tidak terlalu panjang, short, dan juga bentuk dari jam tangannya ini melengkung. Jadi seperti bisa memeluk tangan kita. Jam tangan ini memiliki water resistant yang tidak terlalu dalam, yaitu kurang lebih sekitar 30 meteran aja. Jadi untuk daily use aja, bukan untuk berenang. Tapi yang gua suka adalah di bagian crownnya, itu dia screwed down crown. Jadi ini kita kalau mau setting waktu harus diputer dulu, baru dia kebuka. Ini menurut gua unik sih. Biasanya kalau screwed down crown itu kan sudah water resistant di atas 100 meter ya, tapi ini di 30 meter sudah screwed down crown. Ada kesan aman yang ditimbulkan dari jam tangan ini. Lalu yang menarik dari jam tangan ini adalah selain dia jam tangan chronograph, dia memiliki rotating bezel. Ya, agak susah ya karena pakai sarung tangan. Nah, dia memiliki rotating bezel dan menurut gue ini cukup unik untuk jam tangan seperti ini. Jadi kalau menurut gua, kesan pertamanya memang ini jam tangan dari brand fashion, tapi sepertinya dia memiliki fungsi
dia memiliki dia memiliki fungsi yang tidak seperti jam tangan fashion, jadi benar-benar fungsional juga. Lalu kita akan lakuin measurement dari jam tangan ini menggunakan jangka sorong. Kita cek diameternya berapa. Diameternya kurang lebih 42,8 atau sekitar 43. Lalu dengan ketebalan 11,7 atau hampir 12 mm. Lalu lug to lug itu dan jual roti dengan lug to lug 48,5 mm. Jadi di sini jam tangannya cukup besar secara diameter, mungkin di kisaran 43, tapi lug to lugnya dia compact, cuman 48,5 atau bahkan di bawah 50 mm. Jadi kurang lebih itu review dari casing jam tangannya. Sekarang kita bakal bahas dial dari jam tangan ini. Jadi jam tangan Bruno Magli ini memiliki konsep seperti vintage racing chronograph, di mana di bagian dialnya itu terdapat reverse panda. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini di bagian sub dialnya itu warnanya putih, sedangkan background dari dialnya itu berwarna hitam. Dan di sini yang sangat menarik adalah detail dari dialnya. Kita bisa lihat bahwa di sini terdapat grain. Lalu di bagian yang berwarna putih itu dia memiliki seperti circle lining gitu ya. Jadi menurut gua secara detail ini bagus banget, dan penggunaan tachymeternya menggunakan background berwarna putih mempermudah kita membaca dari tachymeternya. Dan di sini yang paling gue suka adalah dari sisi proporsinya. Menurut gue proporsinya sangat baik, dimana penempatan dari sub dialnya itu ada di kanan kiri. Lalu di bagian bawah itu terdapat date window, dan date window-nya ini memiliki framing, ya kan, memiliki framing. Lalu di bagian sub dial di sebelah kanan itu merupakan jarum detik. Jadi dia untuk jarum detik jamnya adalah di sini, sedangkan untuk jarum detik yang ada di tengah itu adalah untuk fungsi chronograph. Lalu di bagian sub dial di sebelah kiri itu terdapat tracking chronograph hingga 30 menit. Jadi jam tangan ini bisa mengukur chronograph hingga 30 menit. Lalu di bagian bawah terdapat tulisan Swiss movement. Jadi memang jam tangan ini menggunakan movement dari Swiss. Dan sebetulnya komposisi dari dial seperti ini itu sangat bergantung dari movement yang digunakan. Dan kita bakal bahas movement itu nanti. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat dari sisi indeksnya, dia menggunakan applied index. Dan yang paling menarik juga di sini di bagian sub dialnya itu terdapat seperti finishing dari logam gini ya. Jadi dia seperti mengkilap-mengkilap gitu, ada ringnya gitu. Lalu di bagian indeksnya itu sudah menggunakan luminous, tapi menurut gua memang luminousnya ini tidak terlalu terang. Dan di bagian jarumnya itu juga sudah menggunakan luminous, tapi juga kualitas luminousnya mungkin belum bisa sebaik jam tangan diver. Tapi secara overall gua suka banget dengan bentuk dial dan juga desain dial. Secara fungsi gue juga sangat suka dengan jam tangan ini. Sekarang kita bakal bahas movement dari jam tangan ini. Jam tangan ini menggunakan Swiss movement. Jika kalian penasaran apa itu Swiss movement, kalian bisa lihat video referensi yang gue udah taruh linknya di atas. Jadi dia menggunakan Swiss movement dengan movement ISA Swiss 8371B, di mana movement ini menurut gua adalah salah satu movement quartz chronograph yang bagus. Bagus dari sisi satu sudah Swiss made, lalu yang kedua dia memiliki chronograph yang sweeping second. Jadi ini menurut gua menimbulkan kesan semi automatic. Dan yang paling gua suka dari movement ini adalah dari sisi proporsi penempatan dari complication-nya. Jadi membuat desain jam tangan ini secara keseluruhan jadi sangat cantik.
Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan chronograph-nya, kita tinggal tekan pusher yang atas. Dan kalian bisa dengar di sini bahwa pushernya ini itu feel-nya sangat-sangat enak untuk ditekan. Seperti menekan pusher jam tangan otomatis. Itu yang belum pernah gua rasakan dari jam tangan sejenis dari Jepang. Ini menekan pushernya itu benar-benar enak banget, puas banget. Terus kita lihat sweeping second-nya juga enak banget untuk kita lihat gitu. Benar-benar nyaman. Dilihatnya sangat-sangat silky battery relay gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa sweeping second memberikan kesan yang sangat eksklusif. Sekarang kita bakal bahas bracelet dari jam tangan ini. Nah, braceletnya itu dia menggunakan solid stainless steel 316L, di mana terdapat dua jenis finishing, yaitu adalah high polish dan juga brush. Kita bisa lihat di sini bahwa desainnya ini kalau menurut gua cukup unik, cukup menarik, tapi mungkin bukan selera semua orang. Tapi kalau gua pribadi, gua mungkin akan lebih suka jika dia menggunakan bracelet dengan desain yang lebih klasik untuk menopang dari desain casing dan juga desain dari dialnya. Jadi menurut gua lebih bagus kalau dia menggunakan desain yang lebih klasik. Tapi kalau kita bicara dari sisi kualitas, gua merasa jam tangan ini memiliki bracelet yang sangat solid, di mana beban atau berat dari braceletnya ini memberikan kesan yang elegan dan mahal terhadap jam tangan ini. Lalu kita lihat di bagian claspnya sudah ada guardnya, di mana guardnya itu sudah memiliki branding dari Bruno Mai. Cuman memang di sini harusnya bisa memberikan engraving yang lebih dalam sehingga menimbulkan kesan yang lebih elegan. Terus kalau misalkan kita buka, dia sudah double push button, dan kita lihat bahwa di sini konstruksi dari clasp-nya ini benar-benar solid. Jadi menurut gua ini mengingatkan terhadap bracelet dari Miltag. Menurut gua ini kualitas braceletnya sangat bagus. Nah, tadi kita sudah bahas dari sisi casing, lalu dari sisi dial, movement, bracelet, dan sekarang gue bakal ngomongin secara overall impression gue terhadap jam tangan ini. Kalau misalkan secara gue pribadi, gue suka dengan jam tangan Bruno Mai ini, dan gue pribadi jujur kaget ketika gue menerima barang ini dari brandnya langsung. Jadi gue terimpress bahwa ternyata jam tangan fashion bisa membuat jam tangan yang solid. Menurut gue ya, ini solid. Lalu dari sisi function itu juga sangat fungsional. Dari sisi desainnya itu tidak hanya sekedar untuk estetik, tapi juga benar-benar dia memikirkan fungsi dari jam tangan ini. Dari ada rotating bezel, terus udah gitu tachymeter dengan warna yang berbeda, lalu dia memiliki chronograph. Dan chronografnya itu benar-benar bisa digunakan untuk tachymeter, karena gue pernah lihat ada beberapa brand fashion di luar sana, dia menggunakan tachymeter tapi chronografnya ada di subdial. Jadi menurut gue itu nggak terlalu berguna. Tapi jam tangan ini mematahkan argumen gue terhadap jam tangan fashion. Nah, sekarang kita ngomong masalah harga. Nah, disinilah baru jam tangan ini kalau misalkan dihargai 1 juta, gue akan langsung beli. Dan bahkan mungkin gue akan beli beberapa untuk gue jual lagi. Kalau harganya 3 juta, masih oke. Tapi jam tangan ini harganya di kisaran 6 sampai 9 juta, tergantung kalian beli di mana. Nah, apakah harga tersebut mahal? Di sini menjadikan sebuah pemikiran tersendiri. Kalau menurut gua harga segitu pas, karena harga segitu menurut gua reasonable untuk kelasnya. Jadi menurut gua memang ini menyasar segmen yang lebih high end, tapi juga belum masuk ke kelas yang premium. Jadi saran gua, kalau misalkan kalian punya uang di kisaran segitu dan kalian lagi nyari jam tangan chronograph Panda dengan
kualitas yang bagus, solid, dengan desain yang bagus, menurut gua jam tangan ini sangat cocok buat kalian. Tapi kalau kalian belum punya uang segitu, ya jangan dulu. Nah, lalu kalau misalkan kalian tertarik dengan jam tangan ini, kalian bisa beli, linknya ada di atas. Dan di situ kalian mendapatkan harga yang bagus tentunya. Oke. Nah, ini adalah kurang lebih tampilan ketika jamnya gua pakai. Nggak gua pakai karena gua males untuk motong rantainya ya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya di tangan gua. Tangan gua sebutin berapa ini. Ya, jadi kurang lebih beginilah. Tangan gua sih nggak terlalu besar ya, kurang lebih lingkarannya sekitar 16 meter. 16 meter. 16 cm. Gede banget tangan gue 16 meter, coy. Oke, ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, segitu review yang kita lakukan di video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Thank you. See you in another video. Bye-bye.